Hai para najis, balik lagi di Guy Village. Nah, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Maaf banget, gue minta maaf banget. Gue tuh uploadnya agak lamaan karena ada kejadian yang tidak diinginkan. Jadi tuh HP gue jatuh guys. Jadi HP gue rusak. Pokoknya gitu. Makanya nih gue uploadnya agak lama kayak gitu. Jadi dimalumin aja. Dan buat kalian yang baru gabung langsung aja di subscribe dulu di bawah ini. Pokoknya langsung subscribe aja. Pokoknya biar lo tahu deh ini tuh cerita apa sih di channel ini. Pokoknya kalian langsung kepoin aja. Nah, jadi semenjak gue bikin channel ini tuh banyak banget pertanyaan dari di outdoor, di outdoor. Maksudnya kayak di luar gitu, kayak atau di sebagian teman-teman gue bertanya-tanya kayak lo apa sih ini apa sih ini apa sih gitu. Pokoknya di sini bakal gue rangkum gitu dan terkadang juga ada juga kan yang nanya di komentar atau di DM IG gue. Jadi buat kalian yang gak tau IG juga langsung follow aja di @guivillage pokoknya gitu. Nanti kita temenan. Buat kalian juga yang pengen sharing dan mampir duduk di samping gue atau kalian yang kos, kita nanti bisa sharing-sharing bareng kayak gitu. Nah di sini pokoknya ada beberapa pertanyaan yang gue catat dari kalian, pokoknya dari di luar juga, jadi gue rangkum dan gue bakal jawab dengan sejujur-jujurnya. Ini dia. Pertanyaan pertama nih Bill. Kenapa bisa jadi gay? Kenapa enggak? Ini Najis enggak, bukan gitu. Pokoknya tuh kenapa bisa? Ya karena kan mungkin ada yang belum nonton video yang lain-lain ya. Jadi gue tuh ini kita jawabnya singkat-singkat aja ya. Jadi tuh kenapa bisa ya karena semua orang kan menjadi seperti ini tuh pasti ada alasan. Kalau gue sih memang jujur, gue tuh terlahir dari orang yang keluarga yang broken home. Broken home itu kurang perhatian, jadi gue mencari perhatian lain. Dan di saat itu gue malah bertemu dengan sosok apa ya, sosok pria najis. Nah jadi gitu, dan akhirnya gue menjadi seperti ini. Jadi tuh karena intinya karena kurang kasih sayang, jadi broken home. Itu kenapa bisa jadi gay, karena broken home. Nah next. Pertanyaan kedua nih. Umur berapa jadi gay? Umur berapa ya? Gue sekarang aja 17 tahun ya. Salah. Najils. Dia bacot. Nah jadi maksud gue tuh kalau nggak salah sih ya, gue waktu itu di umur 19 tahun deh kayaknya. 19 tahun gue udah merambah ke dunia perbancian gitu. Pokoknya tuh 19 tahun itu udah terjerumus ke dalam lubang hitam. Next. Pertanyaan ketiga nih. Siapa orang pertama yang merusak lo? Merusak onderdil ya. Enggak, jadi maaf ya, ini ada gangguan soalnya ini ada teman-teman gue juga. Jadi malumin aja ya kalau berisik. Jadi tuh pertanyaan ketiga ini apa tadi lupa. Siapa orang pertama yang merusak lo? Orang pertama yang ngerusak bukan gue. Yang lo rusak ya? Oh bukan yang gue rusak. Oh yang merusak gue ya. Itu adalah Denny si sapi. Nah jadi tuh Denny tuh yang gue cerita waktu itu, yang dia stay di Blok M. Nah dia tuh orang pertama yang gue kenal di Facebook, dan gue menjadi seperti ini tuh karena si Denny. Selamat Denny, kamu telah merusak saya. Next. Sempat punya geng nggak? Kalau geng pertama gue pernah punya geng gitu waktu itu, namanya geng apa ya? Atani naon apa ya? Pokoknya geng Perjaka Tampan itu. Itu bukan deh, gengnya sih dulu nggak ada nama. Itu ada geng dulu tuh ibaratnya gue masih unyu-unyu banget kan, 19 tahun tuh. Ada satu geng bersama teman-teman gue yang anak Manggarai itu. Next. Pertanyaan kelima. Siapa nama sahabat gay yang pertama lo kenal? Siapa nama sahabat gay yang pertama lo kenal itu, yang masih gue inget itu si Dodi Pradipta. Hah? Dodi yang di Manggarai rumahnya. Nah jadi tuh Dodi itu salah satu sahabat pertama gue, karena waktu itu gue kenal di Facebook kan ya. Nah Dodi itu anak Manggarai. Nah dari Dodi ini gue banyak kenalan tuh, banyak teman-teman kayak gini. Jadi itu si Dodi itu orang pertama. Hai Dodi, apa kabar? Pokoknya mampir-mampir ke sini ya. Next. Pertanyaan ke-6 nih. Siapa nama orang normal yang tahu lo begini? Pertama atau gimana? Yang pertama. Oh yang pertama tahu. Enggak, siapa nama orang normal yang tahu lo begini? Yang normal. Oh mungkin itu yang pertama kali ya. Mungkin yang pertama nama orang normal. Iya maksudnya kayaknya yang pertama deh. Yang pertama
Kalau orang pertama itu yang mengetahui sih Mutia. Kalau ada fotonya di sini ada fotonya Mutia. Nah, Mutia itu salah satu sahabat gue juga. Dia tuh yang orang pertama yang kali gue cerita ke dia setelah Denny mengobrok-obrok gitu kan. Just, pokoknya si Denny tuh langsung gue cerita ke Mutia Mi. Pas gue nangis itu nangis di angkot puas loh. Nah itu. Iya, tuh gue nangis di angkot. Pulangnya gue langsung cerita sama Mutia. Jadi Mutia itu orang pertama yang tahu gue tuh begini. Next. Pertanyaan ketujuh. Pernah ke klub guys? Pernah. Itu gue pernah nyanyi ke Apollo. Apollo pas gue nyanyi itu gue pertama kali ke klub itu dan banyak juga klub-klub lain cuma Apollo yang paling hits ya. Jadi intinya gue udah pernah masuk ke dalam klub gay Apollo itu. Next. Pertanyaan ke-8 nih. Mantan cowok yang paling baik dan berkesan siapa? Aduh, siapa ya? Mantan cowok yang paling baik dan berkesan itu sebetulnya ada beberapa sih nama. Ada si Mas Angga, ada juga si almarhum Azril. Itu mereka itu baik banget. Pokoknya tuh duit, makanan, antar jemput. Pokoknya dia tuh baik banget. Jadi Azril sama Angga. Tapi semuanya baik ya. Cuma yang paling terbaik itu Azril sama Mas Angga aja. Next. Kalau yang brengsek siapa? Siapa yang brengsek ya? Yang brengsek itu ada, gue sih nggak bisa nyebut namanya ya karena kan kesian gitu kalau tahu. Ada sih inisialnya B pokoknya. Bukan Budi Barjo. Nah jadi pokoknya si Budi itu si Budi deh tuh kan. Si B itu intinya parah deh. Udah selingkuhin gue, pelit. Pokoknya tuh parah banget. Itu si B ya. Next. Ke-9 ya? Berapa ini? Pokoknya gue ke-8 ya kayaknya. Banyak dah nih. Pernah masuk grup gay nggak? Kalau grup itu tadi kan geng ya. Ini grup. Nah kalau grup itu beda. Kalau grup itu gue pernah pertama kali masuk gue geng Kurawa. Nah Kurawa itu dipegang sama Mas Cahyo. Hey Mas Cahyo. Nah Mas Cahyo itu yang punya Kurawa. Setelah dari Kurawa itu gue masih banyak lagi tuh. Ada KCC, ada geng. KCC itu artinya keluarga ceriwis ceria. Najil sakit. Nah pokoknya tuh itu tapi gue paling lama di Kurawa sih. Next. Tipe cowok yang lo suka kayak gimana? Tipe cowok yang gue suka ya kalau bisa sih banyak duit ya. Ini aja enggak. Jadi yang agak kurus tapi berbentuk. Lo tau gak sih orang kurus tapi berbentuk? Bentuknya cacat pokoknya. Enggak, pokoknya kurus tapi ada berbentuk-bentuk gitu. Kayak gitulah Najils. Pokoknya kayak gitu. Pokoknya ya yang penting bersih sih. Bersih nomor 1. Next. Lo top, bot, atau cross? Gue normal. Tapi pacar gue gak normal, gimana dong ceritanya? Nggak, gue sih apa aja bisa. Gue tuh kayak tepung terigu ya. Jadi bisa jadi gorengan, bisa jadi roti gitu. Netral. Gue bisa apa aja tergantung pemesanan. Kayak gitu. Nggak, pokoknya bisa aja sih. First lah jatuhnya first. Ya, next. Posisi terenak gimana? Posisi. Ini bahaya nih. Wah. Kalau dibilang terenak, yang dosa itu enak-enak ya, benar ya? Hal dosa itu tuh enak-enak. Tapi posisi terenak itu MYD benar. Tahu gak MYD apa? Mas yang di bawah. Gue di atas maksudnya. Dia tahu, dia pernah. Ya pokoknya gitu. MYD ya, Mas yang di bawah, Dede yang di atas. Ya pokoknya apa aja enak deh, gue mah bebas deh. Yang penting rasa gitu. Next. Enakan jadi top apa jadi bot? Kalau ditanya enakan jadi top apa bot itu macam-macam ya. Kalau enakan jadi top itu ya mungkin gak di tusbol ya. Amit-amit ya lo. Nah tapi kalau enakan jadi boti, nah boti itu tuh lebih, berarti kayak lo sama cewek sama cowok pacaran deh, pasti lebih banyak cowok yang ngeluarin segalanya. Apalagi boti itu orang-orang yang suka dimanja, suka di iniin, minta dibeliin, minta dibayarin gitu. Pokoknya gitu. Pokoknya dua-duanya sih enak sih, tapi kalau mungkin untuk saat ini belum pengen pacaran dulu. Next. Lo pernah dapet gadun atau kokong?
Gadun atau koko ya? Gue pernah dapat koko sih 2 kali. Cuma yang paling berkesan itu yang gue jalan-jalan ke Bandung. Tahu gak yang leher gue tuh ada merah-merah ya nih yang gue tutupin nggak saplas. Nah itu gue ke Bandung sama Koko Geri. Hai Koko Geri, kemana? Apa kabar? Kapan kita ke Bali? Nah pokoknya sayang kontaknya hilang pas HP gue hilang anjir. Kontaknya hilang. Pokoknya tuh itu berlian banget buat gue. Jadi gue pernah punya Koko Geri. Next. Pengalaman enak-enak yang mengesankan di mana? Pengalaman enak-enak yang mengesankan di mana? Pernah enggak? Pernah di rooftop. Gue pernah main di rooftop. Itu posisi menjelang malam sih. Itu sumpah deg-degannya gila. Deg-degannya bukan deg-degan enak. Deg-degan takut. Takut digerebek. Yang ada nanti dibawa, dipotong rambutnya, dibotakin. Tapi itu pengalaman paling gila sih buat gue. Next. Belum tutup nih Bill. Uh, Gue punya pertanyaan. Iya. Menurut lo kondisi lo kayak gini itu lo ngerasa kayak gimana dipandang sama orang? Sebetulnya sih kalau untuk yang tahu gue pastinya orang-orang terdekat kan, kayak teman-teman, kayak lo pada, terus kayak yang pokoknya yang teman gue kecil dah yang tahu gue. Cuma mungkin beberapa orang ada yang curiga. Cuma kalau gue sih mikirnya gini, ya lo juga nggak deket sama gue gitu, nggak main sama gue, nggak ada dampak baiknya buat gue juga, nggak menguntungkan. Jadi gue sih nggak masalah kalau gue, selama lo nggak benar-benar membuli gue atau menjudge gue kayak gitu. Dan walaupun lo tahu juga lo dapet apa kan nggak penting juga kan, gue juga bongkar ke lo. Jadi kalau gue sih kalau untuk orang lain ya bodo amat, maksudnya gitu. Next. Terakhir nih, punya niatan berubah nggak? Jadi apa? Oh, kirain ada niatan berubah operasi gitu ya. Operasi tete gitu enggak ya? Enggak, jadi kalau berubah semua orang pasti pengen berubah ya. Pengen. Jangankan yang kayak gue, yang tadinya pemabuk aja pasti pengen insaf dong. Yang tadi pengguna narkoba juga pasti pengen insaf dong. Ya semua orang tuh pengen berubah, cuma butuh proses. Jadi ya untuk saat ini gue nggak mau nyebut kapannya, karena gue nggak mau jadi manusia yang menjilat ludah sendiri sih. Jadi ngalir aja, dan mungkin di saat gue capek pasti bakal berhenti. Tapi kalau gue berhenti, channel ini berhenti. Bener gak? Nejus. Udah next. Iya. Kapan kawin? Kawin udah. Nikah belum. Lo gak nanya gue udah pernah main sama cewek apa belum? Emang lu pernah main sama cewek? Lu pernah pacaran sama cewek? Pernah pacaran sama cewek. Cewek mah pernah. Lo boleh tanya kan, mantan gue teman SMP lo. Jadi nggak, kalau main sih gue juga pernah sih 1 kali Ming sama orang Tangerang. Itu cewek lah. Nah dia tahu. Ada gue pernah main sama cewek. Berarti gue udah nyobain itulah apem Jawa gitu. Maksudnya gue pernah. Cuma ya memang rasanya beda-beda sih gitu. Tapi enak. Intinya kan gue bilang kalau kata Haji Roma Irama kan, kenapa yang asik-asik itu dilarang, diharapkan ya itu. Tapi pernah. Tapi kalau untuk kawin pernah, cuma nikah belum. Tapi pasti ada lah, namanya gue cowok kan, kodrat gue cowok tetap rasa pengen nikah tuh ada kayak gitu. Cuma ya nanti aja lah sambil berjalan dan mencari-cari. Karena gue nggak mau setengah-setengah dalam hidup kayak gitu. Udah nih, mau nutup nih. Lagi pertanyaan. Apa tuh? Apa pesan lo buat orang-orang yang normal, orang-orang normal yang mandang lo? Oh gitu. Nah ini penting juga sih. Jadi kan kayak kemarin nih gue ketemu sahabat gue kan, kalian juga kenal Lutfi. Nah dia sih emang kayaknya juga tahu gue gini walaupun gue nggak jujur kan ke dia. Jadi ada ya bisa dibilang anak-anak rusun gitulah. Yang kenal gue, dia tuh kayak ngomong gini, itu si Billy begini ya, si Billy suka sama cowok ya gitu-gitu. Dan Lutfi sih cuma nanggepin, ya emang kalau dia suka sama cowok emang kenapa sama lo gitu-gitu deh. Kayak dia tuh secara nggak langsung ngebela gue kayak, ya udahlah urusan dia, katanya gitu. Emang kenapa lo juga belum tentu benar, belum tentu lo lebih baik dari dia, kata Lutfi gitu. Jadi di sini yang gue terapin sih buat kalian juga nih yang mungkin merasa dikucilkan gitu sama teman-teman kalian kayak gitu, ya udah nggak usah didengerin sih maksudnya. Apalagi kalau kalian nggak satu tongkrongan itu nggak penting banget sebetulnya. Jadi
pada intinya gini loh, lo tuh punya temen yang nerima lo aja tuh udah seneng kayak gitu. Dan buat apa lo ngurusin orang-orang yang nggak seneng sama lo kayak gitu. Tapi kalau gue menanggapi sih gue bodo amat. Selama intinya kan satu, dia nggak ngatain gue secara publik gitu ya. Kayak bencong ngapain gitu, itu nggak masalah. Dan gue bisa marah kan. Terus dia juga nggak menghasut orang untuk nggak suka sama gue. Kalau gue sih gitu. Selama dia kayak ngomongin gue di belakang, ya nggak masalah. Cuma kalau dia udah sampai gue dengar di kuping gue terus gue tahu, ya pasti gue tegur. Karena sekarang tuh orang tolak ukur kesalahan itu gampang. Ibaratnya apa ya? Kayak gue nih begini, pasti udah dipikirnya jelek. Dia jangan main sama dia begini gitu. Padahal mah emang begini, cuma kan ya lo nggak tahu lah. Maksudnya lo nggak tahu story gue gitu. Jadi kayak orang kan kayak yang tatoan deh, contoh deh gampang kan. Itu tatoan tuh pasti ngerokok, pasti mabuk kan gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi orang tuh udah gampang banget kriminal. Jadi tuh orang tuh kalau di luar negeri tuh udah kena namanya, udah pasti ada pasal. Jadi maksud gue orang sekarang tuh pinter. Dia tuh ngelihat orang tuh, wah dia persingan nih di tatoan, pasti dia malu nih gitu. Apa tampangnya serem, pasti dia kriminal nih orangnya nih, nyolong-nyolongan gitu. Tapi banyak juga kok ibarat orang yang diem alim memi tahu-tahu kayak tetepnya buntingin anak orang. Terus tahu-tahu juga ada yang maksudnya beberapa orang yang gue kenal nih alim ya, alim katanya homo-homo juga kayak gitu. Ada juga yang kayak berkerudung misalkan gitu. Ya tetep aja di luaran ngejablay, maksudnya kayak gitu ya. Gue banyak kok, gue berani ngomong karena gue udah lihat fakta-faktanya gitu. Ya sampai-sampai ada kan mami-mami lonte itu pakai kerudung kan, itu banyak. Jadi maksud gue tuh lo nggak bisa namanya hakimin orang cuma dari luar kayak gitu deh. Ibaratnya lo nggak bisa langsung kayak cewek ngerokok dibilangnya jablay kayak gitu deh. Lo nggak bisa. Misalnya ada juga cewek nggak ngerokok tapi dia bilangnya ini mendingan dia nih si A merokok, si B nggak ngerokok misalkan. Ya pasti ntar ujung-ujungnya si A mah jablay itu ngerokok ya kan gitu. Nggak taunya misalkan B yang ngejablay si A enggak, kan kayak gitu. Jadi pesan gue sih ya udah, pokoknya kalau ada yang nggak suka sama lo ya udah lo skip aja. Gue juga pun begitu, gue sama orang kalau gue nggak suka sama orang ya udah gue diem aja. Lebih baik gue diem, gak banyak omong sama tuh orang karena gue gak suka, intinya gitu, daripada gue harus capek-capekin hati gue buat dengki sama dia kayak gitu. Jadi pesan gue sih buat kalian juga yang merasa dikucilin entah lewat itu apapun, bullying apapun, diemin aja. Karena tuh ya udah, hidup lo yang punya, jadi lo nggak usah namanya takut. Lo juga punya teman yang bisa nerima lo, jadi nggak usah takut sama orang-orang kayak gitu. Nah jadi sekian itu aja. Jadi tuh gue sih ngerangkum ini juga dari aduan-aduan temen gue yang normal ya. Jadi kayak yang tadi Lutfi gitu, itu memang ada yang nanya, Bill ini tuh kayak lu tuh diomongin gini tau, lu tuh diginiin lo, maksudnya kayak gitu. Jadi ya udahlah, di sini gue jawab buat kalian juga, takutnya kan kalian nggak pede kan dengan keadaan atau posisi kalian seperti ini. Jadi ya, saran gue sih ya udah tetap jadi diri sendiri. Kalau misalkan berubah itu ya sama, balik lagi itu di diri sendiri. Jadi nggak usah ikutin kata orang lah. Ya beda hal orang tua yang ngomong, itu pun juga kadang orang tua tuh kita juga suka nggak bisa merubah juga kalau bukan dari diri lo sendiri kayak gitu. Nah jadi sekian itu aja. Pokoknya makasih banget, maaf banget gue tuh uploadnya lama banget, jangkanya panjang banget. Doain aja semoga gue cepet-cepet cepet-cepet punya gadget lagi biar gue tuh semangat bikin videonya. Oh iya jangan lupa tuh gue udah nulis di postingan, subscribe juga Kos Barbie, itu channel gue dandan. Itu channel komedi aja sih. Pokoknya kalian bantu subscribe juga ya biar channel Kos Barbie juga bisa nyusul monetnya kayak ini. Sekian gitu aja. Bantu like, komen, dan subscribe. Komen-komen aja. Kalau kalian pengen nanya apa, bisa langsung aja DM ke IG Guy Bilish. Pokoknya sekian itu aja. Semoga sehat selalu ya semuanya. Dan semangat untuk yang menjalani aktivitas besok atau kapanpun. Kalau gitu apa? Salam Najils.